Dalam sebuah forum di panggung Eropa, seorang host bertanya, "Mengapa Anda mendukung orang jahat, yaitu Assad, Presiden Suriah?" Pernyataan ini diberikan kepada Putin. Jawabannya, pernyataan Assad orang jahat adalah pernyataan Presiden Amerika dan media internasional. Kemudian Putin balik bertanya memastikan, "Assad orang jahat?" Dijawab singkat oleh hostnya, "Ya." Maka Putin pun berkata, "Kami bukan melindungi Presiden Assad, melainkan melindungi negara Suriah. Kami tidak ingin Suriah menjadi seperti Libya, menjadi seperti Somalia, atau menjadi seperti Afghanistan, di mana kehadiran NATO di sana selama bertahun-tahun tidak membuat perubahan yang lebih baik." Apakah Assad membuat kesalahan? Ya, mungkin banyak. Tapi apakah orang-orang yang menentang itu malaikat? Siapa yang membunuh orang-orang dan anak kecil di Suriah? Siapa yang memenggal kepala orang? Apakah ISIS yang mendukung Amerika yang melakukan itu yang harus kita dukung? Anda tahu bahwa kami dan Amerika memperdebatkan tentang kawasan mana yang harus digempur, mana yang tidak. Di sana ada kawasan yang tidak boleh diserang. Kenapa? Karena ada banyak pasukan militan oposisi moderat. Di sana sekutunya Amerika. Tetapi di sana ada juga ISIS, ada Jabhat al-Nusra. Di kawasan itu semua bercampur. Jadi kamu tidak akan tahu siapa-siapa saja yang ada di sana. Jadi mereka seharusnya, oposisi moderat tersebut, memisahkan diri dari teroris-teroris ISIS, al-Nusra, dan lain sebagainya. Untuk apa mereka berkumpul bersama teroris jika mereka orang baik? Apakah kalian, Amerika, menyuruh mereka memisahkan diri dari ISIS dan Nusra agar kami bisa mendapatkan kesempatan menyerang para teroris tersebut? Tidak. Amerika berkata, "Jangan sentuh dan jangan serang mereka." Kenapa begitu? Apa harus menunggu mereka menyerang kami atau menyerang Anda? Kami tidak ingin begitu. Mengenai korban yang tewas dari penggunaan senjata termasuk senjata kimia, semua itu adalah kesalahan informasi. Untuk saat ini, kami sangat meyakini bahwa itu hanya hasutan. Assad tidak pernah menggunakan senjata yang dituduhkan. Dan semua itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin menyalahkan dia, yaitu pihak Barat, sekutu, pihak Amerika, dan pihak media Amerika. Di sisi lain sekarang, ketika Trump menjadi presiden yang dilantik 2017, tema kampanye Trump mengambil semua tema kampanye idolanya Presiden Amerika ke-40 yaitu Ronald Reagan. Bagi seorang Bosman, secara pribadi, masa Reagan jadi presiden adalah masa kuliah di negeri Paman Sam. Jadi, sangat memahami mengapa Trump mengidolakan Reagan. Republikan adalah partai politik pro swasta, disebut partai koboi, dan ketika menjabat, perangnya Amerika adalah dogfight, berhadapan satu dengan yang lain. Kalau Demokrat, partainya adalah heavy on government. Apa-apa pemerintah, apa-apa lord. Kalau perang kucing-kucingan, pakai operasi intelijen dan pakai CIA. Republikan sangat nasionalis, Demokrat sangat globalis. Ketika menjabat Gedung Putih, Trump di tahun 2017 diambil sumpah. Sejak saat itu, Amerika, Tiongkok, dan Rusia adalah 3 negara utama dunia dalam kekuatan militernya. Sejak saat itu, Bosman darahnya mengalir deras karena sangat ingin Indonesia menjadi negara keempat secara kekuatan militer dan kekuatan dominasi ekonominya. Dengan strategi printing money dan mengenolkan bunga deposito, strategi kuantitatif easing, pelonggaran fiskal, uang akan membanjir dengan proyek-proyek swasta, utamanya UKM berproduksi dengan bahan baku 100% lokal. Indonesia dalam waktu sekejap akan sejajar dengan ketiganya melalui strategi ini. Namun, ini semua menjadi mimpi ketika di kabinet ada yang memuja hutang, anti bisnis swasta, UKM, mengetatkan kebijakan keuangan, kredit rendah, uang beredar hanya 44%. Maka hasilnya ekonomi jalan di tempat, tidak bergerak leluasa dan menjadi budak investor-investor asing. Dengan strategi invest in my country, dengan hutangan dan proyek yang menguntungkan investor. Bentar, kalimat ini nyinyir ya. Maaf, kita kembali ke Amerika dan dunia aja deh. Globalis sangat anti-Trump karena membuat Amerika berperang melawan Tiongkok, di mana Tiongkok adalah kaki organik globalis di dalam memproduksi barang-barang murah. Globalis anti-Trump juga karena tidak leluasa mengendalikan pemerintahan Amerika dan dunia. Maka pandemi disebar. Pandemi menjadi senjata politik awalnya untuk menjatuhkan Trump. Ketika Biden menang, maka pandemi menjadi senjata ekonomi bagi Big Pharmacy untuk panen ke seluruh dunia. Banyak analis pertahanan pernah mengatakan kalau Trump masih jadi presiden, pandemi corona akan diserang globalisnya dan dunia tidak ambyar seperti sekarang. Panjang dan banyak penjelasan Bosman akan hal itu di tahun-tahun kemarin. Percayakah sahabat, kalau Trump jadi presiden saat ini, Ukraina tidak mungkin diserang Rusia. Rusia menyerang Ukraina sekarang karena ada satu kalkulasi kepastiannya. Sangat yakin NATO tidak akan membalas. Yakin Amerika tidak akan masuk berperang frontal secara militer. Paling jauh adalah menggunakan sanksi ekonomi. Walau perang besar bisa saja terjadi, namun untuk menolong Ukraina, Amerika dan NATO tidak bergerak banyak. Mengapa? Karena Amerika kalah di banyak front di berbagai pertempuran, baik militer maupun perdagangan. Di zaman Biden yang sudah mulai peluang
lupa ini. Biden merupakan presiden Amerika terlemah sepanjang masa modern ini. Inilah masa yang untuk kedua kalinya New Mind getem-getem gregetan. Pertama di tahun 2017, nggak dipakai strategi New Mind sebagai langkah awal membangun Indonesia. Kedua sekarang di tahun 2022 ini yang seharusnya bisa membuat Indonesia berdaulat, bukan hanya membangun IKN. Kedua peluang tersebut terlewatkan tanpa kesan. Susah memang New Mind versus Old Mind ini. Memang beda mazhabnya. Yang sekarang membenarkan apapun demi kuasanya lebih panjang. Bahkan mut'ah kawin kontrak pun kalau boleh dia lakukan. Yo wis lah sana, tambah-tambah sakarepmu lah. Sungguh, dua momentum besar 2017-2022 pasti lewat sia-sia untuk membuat Indonesia berdaulat dengan cara Old Mind. Oke sahabat, dengan informasi singkat ini kita sekilas bisa memahami isi kepala Trump, isi kepala New Mind, lalu apa isi kepala Putin. Ini adalah pelajaran yang penting untuk bisa Indonesia memimpin dan menjadi negara berdaulat. New Mind itu mirip Trump dalam ekonomi bernegara, yaitu pro swasta namun bukan ke oligarki tapi pro UKM. Mirip Putin di sisi bernegara, anti New World Order, anti sekutu Amerika, anti NATO, dan anti economic warfare ala Tiongkok dengan debt trap-nya. Tiongkok hanya mitra dagang kalau sama kita nanti. Sayang Old Mind kemakan dengan mengambil uang Tiongkok yang menjadikan kejebak hutang. Hutang dagang dengan menyedot aset sumber daya alam Indonesia. New Mind meniru Putin dalam membangun kekuatan militer dengan membuat Department of Warfare, menggantikan Departemen Pertahanan, dan meniru Tiongkok, yaitu melakukan hal yang sama. Hutangi negara lain untuk penguasaan dominasi ekonomi, terutama di negara bahan baku kebutuhan industri Indonesia dan negara pembeli produksi Indonesia dikendalikan melalui ekspansi ekonomi. Pokoknya gitu deh New Mind, nyeleneh.